Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Sehat semua? Ya, ini saya absen dulu ya. Amalia Sabda, Anissa Fatia, Aulia Khairun, sakit. Dewi Latifatul, Jin, Dewi Mualimatul, Dimas Prayogi, Gisna, Ida, Ikri Lala, Indana, Paula, Ken Ahmad, Tufar, Mufidah Khairul. Saya bawa gambar. Ya, saya bagikan satu deret ya. Bisa dilihat bergantian dengan temannya. Situ ada gambar apa? Gambar apa ini yang tidak bisa melihat dari belakang, bisa dilihat di sini. Yang bisa dilihat bergantian dengan temannya, geser gantian ke belakang itu juga boleh ya. Yang paling belakang bisa dilihat. Ini gambar apa ini? Kalau kamu lihat gambar seperti ini, apa yang kamu pikirkan? Makanan gitu ya. Ini biasa kamu makan setiap hari? Ada ya? Jujur sekali. Ya, ada yang dimakan, ada yang tidak. Ya, ini ada apa saja di sini? Ada sayuran, ada nasi, ada buah-buahan, gitu ya. Ada kacang-kacangan. Nah, ini di botolnya apa yang putih? Susu. Ya, betul. Terus kemudian jika kamu lihat ya gambarnya ini, apakah ini memiliki kandungan gizi atau kandungan zat yang sama? Betul. Ya, tidak sama ya. Antara nasi, terus kemudian ada susu, ada buah-buahan. Ini kamu ya berpikirnya kandungannya tidak sama. Sebenarnya dalam bab ini, sumber makanan ini apa toh tujuannya kita belajar di bab ini? Bisa dibuka bukunya. Sistem pencernaan, bab sistem pencernaan, silakan dibuka bukunya. Sudah ketemu? Bab 5 pencernaan makanan. Pada subbab yang pertama itu kaitannya dengan bahan makanan. Tujuannya kita belajar ini agar kita mengetahui kandungan gizi yang ada pada bahan makanan. Jadi yang kamu makan itu gizinya apa saja, zatnya apa saja. Itu nanti kita pelajari di bab ini. Sehingga ketika kita makan itu tidak asal makan, yang penting kenyang, gitu saja tidak. Tapi ada tujuannya. Saya pengen makan apa ya? Kepengen tubuh saya ini menjadi seperti apa? Itu kita perlu tahu kandungan zat atau gizi yang ada pada makanan. Untuk itu, ya, silakan dibuka.
dunia ini semuanya agar bisa beraktivitas dengan baik kita butuh yang namanya makanan. Jadi ini ada 3 macam fungsi makanan pada manusia. Itu yang pertama, makanan itu sebagai sumber energi yang membangun. Itu ada karbohidrat, yang mana di dalamnya ada apa saja, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya, makanan sebagai sumber pembangun, itu berarti mengandung protein. Yang ketiga, bahan makanan sebagai pengatur dan pelindung tubuh, yaitu apa? Vitamin, mineral, dan air. Untuk itu, kita agar tahu isinya makanan itu mengandung zat apa, maka perlu dilakukan yang namanya uji coba atau percobaan. Nah, di sini nanti ya, seperti akan memberikan pada kalian tayangan video ya terkait dengan apa? Uji makanan. Jadi makanan, bahannya untuk pengujinya itu apa? Bahan untuk pengujinya ini ada lugol, ada bioret, ada benedik, dan kertas buram. Apa saja itu nanti untuk apa? Nanti bisa kalian simak dalam tayangan yang akan saya. Belum ada tayangan video ya, ini nanti akan saya bagi kelompoknya agar kalian nanti bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang lain. Ini membentuk kelompoknya saya tawarkan, bagi sendiri atau dibagikan? Ya. Dibagikan atau bagi sendiri? Nah, cepat ya, yaudah dibagikan aja ya. Kalian nanti berhitung ya, berhitung 1 sampai 4, kemudian berulang 1 sampai 4 itu ya, mulai dari sini. Diingat-ingat nanti angkanya ya, 1, 2, 3, 4. 1, yuk, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, ingat-ingat. Kok diam aja? Karena paham gak paham. 1. Sekarang langsung move ya. Move ya. Artinya apa? Bergerak. Yang mendapatkan angka 1, mendapatkan angka 1 bergabung di sebelah sini. Nah, silakan dibawa bukunya, buku dan alat tulisnya dibawa, langsung pindah. Yang angka 1 ke sana, angka 1. Ya Mbak, cukup angka 2 di sebelahnya sini. Ini angka 2 di sini, angka 2. Ya. Angka 3 di sini. Nah, ini. Gak apa-apa tuh ya, bisa ya. Ngomong malah bisa, gak apa-apa lah ya. Ya. Angka 4 yang sebelah sini, pojok sana. Angka 4, pojok sana. Angka 4, pojok sana. Sudah? Kalau sudah, silakan. Tiga sini. Oke, sana. Ya sini depan. Oh, jadi satu situ ya. Sini ya. Enggak, di situ ya. Nah, ya. Silakan ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya maju untuk mengambil nanti sebagai bahan presentasi. Mengambil sebagai bahan presentasi. Silakan ketua kelompoknya sebelah sana, kelompok 1. Silakan berdiri 1 anak. Ini, yuk.
Bir, bebas. Dipegang saja, tidak usah dibuka. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4 ikhlas ya. Terakhir nih, ya silakan maju. Mbak. Silakan dibuka bersama-sama. Buka. Kalian kebagian apa? Nanti ini diisi ketika kalian menyimak video ya. Kalian menyimak video diisi. Sudah? Silakan dibuka-buka. Mau bentuk forumnya saling berhadapan ya boleh. Ya, saling berhadapan, berdiskusi bersama-sama boleh. Silakan itu mejanya dipindah atau kursinya yang dipindah. Silakan. Awas, kabel. Sudah? Siap? Siap ya? Nah, silakan semuanya perhatiannya fokus di tayangan video yang akan saya putar. Sudah siap semua? Silakan diputar. Halo Takers, ketemu lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah Takers, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji makanan untuk amilum, glukosa, protein, dan juga lemak. Sebelum kita melakukan simulasi uji makanan, teman-teman harus tahu dulu ya kalau tubuh kita ini memerlukan zat makanan seperti amilum, glukosa, protein, dan juga lemak untuk dapat melakukan aktivitas yang kita panaskan. Terjadi perubahan warna yaitu agak orange, dan warna ini menunjukkan bahwa tempe mengandung sedikit glukosa. Bahan makanan yang ketiga adalah putih telur. Ketika ditetes Benedict kemudian dipanaskan, ternyata menghasilkan warna kuning kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur mengandung sedikit glukosa. Nah, untuk bahan yang keempat adalah pisang. Setelah diberi larutan Benedict kemudian dipanaskan, terdapat perubahan warna menjadi coklat kehitaman. Maka dari indikator perubahan warna ini dikatakan Oke. Ya, sekarang silakan LKPD-nya itu ya, lembar kerja serta DD yang sudah bisa dibagikan, didiskusikan ya, didiskusikan. Silakan didiskusikan, saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ini saya beri nanti sebagai bahan untuk perlengkapan untuk presentasi ya. Yang karbohidrat, mana kelompok karbohidrat? Jadi ketika presentasi di bawah depan. Protein, kelompok protein. Lemak. Lemak. Itu terus berjalan ya. Silakan di
Paham ini teknisnya? Sudah ini? Sudah? Nah, oke. Silakan, ini berdiri saja ya, berdiri saja ya. Kan nggak lama, cuma 5 menit presentasinya ya. Silakan kelompok yang sudah siap, saya beri kesempatan. Sudah siap? Parem betul buku, parem. Boleh, buku dibawa juga, boleh. Ayo ini jalan waktunya. Maju ya. Silakan yang pertama kelompok Amilu. Silakan maju kelompok Amilu. Amilu, silakan maju. Kayaknya malu-malu ya kalau maju ya. Oke, saya fasilitasi, saya tampung rasa malunya. Di tempatnya saja tapi berdiri ya, di tempatnya saja tapi berdiri. Nah, silakan kelompok Amilu berdiri. Dimas ya, silakan Dimas berdiri. Dimas ya, berdiri. Yang lainnya, yuk, yang lainnya fokus, yang lainnya fokus ke yang mempresentasi kelompok 1. Perhatikan kelompoknya dan buat pertanyaan. Lanjut saja, lanjut ya. Hasil pengamatan terhadap video simulasi uji zat gizi pada makanan sebagai berikut. Bahan makanan 1. Roti. Hasil uji global biru menjadi biru kehitaman. 2. Tempe. Hasil uji menjadi tetap. 3. Putih telur, hasil uji menjadi tetap. 4. Pisang, hasil uji menjadi biru kehitaman tapi hanya sebagian. 5. Kemiri, hasil uji tetap. 6. Margarin, hasil uji tetap. Pertanyaan 1. Bahan makanan apa saja yang menghasil warna biru kehitaman setelah ditetes gol? Jawab, roti. 2. Bisa mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok protein memberikan pertanyaan ke kelompok Amilu. Apabila roti ketika Ya, silakan. Ya, berdiri. roti apabila ditetesi dengan dioret menghasilkan warna biru kehitaman. Semua bahan makanan yang mengandung pati, contohnya seperti kentang, durian, jagung, dan ketela. Langsung ya.
Lanjut ya. Sudah ya, cukup ya. Tadi hasil dari yang kelompok amilum sudah dicatat kan semuanya? Sudah dicatat? Sudah? Tuh. Ya. Terus apa tadi? Tempe, ketan, ya, warnanya putih ya. Terus kamu transparan, tempe tidak transparan, putih telur tidak transparan, pisang sedikit transparan, kemiri tidak transparan, margarin transparan. Pertanyaan 1. Oh, bagaimana caranya dalam pengujian makanan ya, bahan makanan yang mengandung lemak, bahannya apa, cara ujinya bagaimana? Gitu? Oh gitu, silakan. Siapa yang mau menjawab? Enggak benar. Ujinya 11 gram. Caranya, margarin dioleskan ke 11 gram dan dilihat apakah Bagaimana? Ini kelompok yang bertanya jelas jawabannya. Jadi bahannya itu dioleskan di bahan pengujinya. Bahan pengujinya apa tadi? Kertas buram. Terus dilihat bagaimana hasilnya, apakah transparan atau tidak. Jika transparan berarti bagaimana? Kelompok lemak mengandung. Halo. Jelas? Nah, sudah dicatat semuanya? Kelompok yang lain? Sudah? Dimas? kami dari kelompok protein akan mempresentasikan hasil pengamatan simulasi di gizi pada makanan sebagai berikut. Bahan makanan 1, roti apabila ditetesi bioret sedikit ungu. 2, tempe apabila ditetesi bioret menghasilkan sedikit ungu. 3, putih telur apabila ditetesi bioret menghasilkan ungu penuh. 4, pisang apabila ditetesi bioret menghasilkan biru atau tetap. 5, kemiri apabila ditetesi bioret menghasilkan ungu penuh. 6, margarin apabila ditetesi bioret menghasilkan sedikit ungu. Pertanyaan 1. Bahan makanan apa harusnya begitu ya, suaranya lantang sehingga teman-temannya mendengarkan itu jelas. Silakan kelompok ya lemak, kelompok lemak ya. Kelompok lemak memberikan pertanyaan ke kelompok protein. Ya, silakan kelompok lemak memberikan pertanyaan pada kelompok protein. bagaimana cara membedakan
tidak mengandung protein. Nah, yang menjawab bisa yang lain juga bisa, tidak harus yang tadi presentasi, tidak apa-apa. Masih kan diskusikan. Coret menghasilkan apa warna selesai. Nah, sekarang silahkan dijawab. Berdiri. Dengan menggunakan bahan indikator diodat akan menghasilkan warna ungu. Gimana yang bertanya? Jelas apa belum? Lanjut, berikutnya kelompok terakhir, kelompok glukosa. Silakan yang presentasi. Apa? Cerdek. Bener. Makanan apa saja yang mengandung glukosa? Sebutkan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok glukosa. Ini Presentasikan pengamatan terhadap hidrosimulasi zat gizi pada makanan sebagai berikut. Bahan makanan roti hasil uji menghasilkan warna oranye kemerahan. Bahan makanan tempe hasil uji menghasilkan warna oranye. Bahan makanan vegetable hasil uji menghasilkan warna kuning kecoklatan. Bahan makanan pisang hasil uji menghasilkan warna kehitaman. Bahan makanan kemiri hasil uji menghasilkan warna coklat gelap. Dan makan margarin hasil uji menghasilkan warna hitam. Pertanyaan, bahan makanan apa saja yang menghasilkan warna biru kehitaman setelah ditatasi kubur? Jawab, roti dan kemiri. Pisang setelah ditatasi bahan penguji indikator. Kelompok yang belum mengajukan pertanyaan, kelompok amilu. Silakan wakil dari kelompok amilu memberikan pertanyaan pada kelompok glukosa. Sebutkan bahan makanan yang mengandung glukosa. Sebutkan minimal 3 yang selain Di lembaran. Menyebutkan bahan makanan yang mengandung glukosa selain yang di lembar kerja, gitu ya. Silahkan diskusi dulu. Apa itu yang mengandung glukosa? Glukosa itu apa tuh, Cak? Gula. Silakan.
cirinya berarti yang bagaimana? Yang manis. Atau Bu Septi yang manis? Oh Dimas yang manis. Langsung cewek-cewek tidak terima ya. Itu ya, temanku cowok cuma 2. Masa yuk sendirikan ya. Ayo, tidak langsung kamu jawab. Bahan makanannya tunda, tapi di wes kamu aku wes iki ae. Kok jarine aku marahine. Ya cukup. Ayo sangat kok. Yuk. Tapi ini diingat-ingat loh ya, ini pelajaran loh ya. Kamu kok belajar materi ini loh, ini Pak DCI loh ya. Bonus ini. Bahan makanan yang mengandung genetika setelah dipanaskan yang warnanya berubah menjadi merah bata. Ciri-cirinya adalah manis dan salah satu contoh makanannya adalah Wah, temannya membantu. gula, kue, susu, es krim, dan Buah. Buah masuk. bahan makanan yang dicuci menggunakan vinegret setelah dipanaskan berubah menjadi warna merah bata dan biasanya berasal dari madu, gula, kue, buah-buahan yang manis, es krim dan lain-lain. Nah, sudah jelas ya. Jadi bahan makanan yang diuji dengan vinegret dan dipanaskan menghasilkan warna merah bata. Itu mengandung glukosa. Biasanya bahan yang berasa manis. Sudah cukup semuanya. Nah, itu kesimpulannya ya, dari presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah kalian bukan maju ya, tadi berdiri tadi ya, bisa disimpulkan yang pertama ya, bahan makanan yang diuji dengan amilum jadi menghasilkan warna apa? Yuk ya. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi ya, dari simulasi video tadi, yaitu bahan-bahan makanan yang diuji dengan lugol menjadi berwarna apa? Biru kehitaman. Hal ini menunjukkan bahwa bahan itu mengandung amilum atau pati ya. Yang kedua, itu bahan makanan yang diuji dengan benedict ya, dan dipanaskan menghasilkan warna merah bata ya, berarti mengandung glukosa. Nih, glukosa. Yang ketiga, bahan makanan yang diuji dengan diuret nah, dipanaskan kemudian menghasilkan warna ungu. Berarti ini mengandung proteinnya. Betul. Gimana? Mana proteinnya? Yang keempat adalah bahan makanan yang dihancurkan ya, dilumatkan, kemudian dioleskan pada kertas buram. Jika setelah dioleskan menjadi transparan, maka zat tersebut mengandung ya. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, tidak ada pertanyaan. Dikumpulkan, KPD-nya dikumpulkan ya. Berikut tadi sebagai kelompoknya tadi dikumpulkan. Nah, ini sebagai saya nanti ya. Sudah ditulis ya tadi ya kelompoknya ya. Mana ini?
Biasakan kalau diberi itu ditulis namanya ya. Tulis namanya. Tulis namanya. Pokoknya di situ ditulis namanya. Ya. Ini waktunya nanti saya beri lembaran. Silakan dikerjakan per individunya masing-masing. Ditulis nama, kelas, nomor absen. Bagi. Bagikan setiap kelompok. Ini bagikan. Ini bagikan. Ya, ayo cepat. Waktunya tidak lama. Sekarang kerjakan itu. Sekarang. Silakan dikerjakan. Waktunya 8 menit. Oke, sudah? Sudah? Kelompok glukosa sudah masuk, amilo masuk, lemak protein belum masuk. Lemak protein belum masuk. Sini. Tuh, oh belum toh? Oh iya, tes. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini, silakan duduk dulu, Mas. Ya. Pertemuan hari ini yaitu sumber makanan dapat kita lalui dengan baik dan semoga nanti kalian bisa mendapatkan gambaran makanan yang bisa dimakan dan makanan yang tidak bisa dimakan. Mana yang pas untuk kamu semuanya, mana yang tidak, ya. Untuk pertemuan yang berikutnya, nah, nanti kita bahas apa? Bahan makanan yang sudah kita pilih itu nanti larinya kemana? Berarti kemana? Ya, ke organ tempatnya melakukan pencernaan. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang organ-organ pencernaan. Cukup sekian dari